Gagasan bumi berkabung dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-3 berdasarkan artikel Exploring Ecological Hermeneutic oleh Norman C. Habel. Dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-3, Nabi Hosea menegur umat Israel karena hidup dalam ketidaksetiaan dan kejahatan yang menyebabkan kerusakan sosial dan spiritual. Ayat ini menggambarkan dampak dari ketidaktaatan umat Israel terhadap Tuhan yang tidak hanya berdampak pada mereka, tetapi juga pada seluruh alam. Dalam konteks ini, bumi berkabung, menggambarkan bagaimana seluruh ciptaan ikut menderita akibat tindakan dosa manusia, terutama umat Israel yang telah menjauh dari jalan Tuhan. Konsep ini sangat relevan dengan pendekatan hermeneutika ekologis yang dikembangkan oleh Norman C. Habel. Dalam artikelnya menyoroti bahwa teks-teks Alkitab tidak hanya bisa dipahami dari sudut pandang teologis atau moral bagi umat manusia, tetapi juga harus dilihat dalam konteks hubungan manusia dengan alam. Ia mengusulkan bahwa Alkitab, dalam hal ini termasuk kitab Hosea, mengajarkan kita bahwa alam semesta bukanlah ciptaan yang terpisah atau sekedar latar belakang dari cerita manusia, melainkan merupakan bagian integral dari karya penciptaan Tuhan yang juga merasakan dampak dari perilaku manusia. Dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-3, Allah mengingatkan umat Israel mengenai akibat dari ketidaktaatan mereka terhadapnya, yang juga mengarah pada kerusakan dalam hubungan sosial dan spiritual. Ketika umat manusia berbuat dosa, dunia atau bumi pun ikut merasakan penderitaannya. Ayat tersebut menyatakan bahwa bumi akan layu, segala yang ada di bumi akan merana, dan binatang liar dan burung-burung juga akan ikut terkena dampaknya. Ini menggambarkan pemahaman bahwa alam semesta tidak terpisah dari moralitas manusia dan bahwa tindakan manusia memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya terdapat diri mereka sendiri, tetapi juga terdapat seluruh ciptaan Tuhan. Dalam konteks ini, bumi berkabung adalah gambaran simbolis dari penderitaan alam yang merespons ketidakadilan dan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ketika manusia menjauh dari Tuhan dan melanggar perintahnya, mereka tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga merusak hubungan mereka dengan alam. Kerusakan ini tercermin dalam alam melalui bencana alam, kekeringan, kelaparan, dan penderitaan hewan-hewan. Jadi Norman C. Habel memandang bahwa untuk memahami konsep bumi berkabung, kita perlu menggunakan pendekatan hermeneutika ekologis yang melibatkan cara pandang baru terhadap teks-teks Alkitab. Habel menjelaskan bahwa dalam teologi konvensional, kita seringkali fokus hanya pada manusia sebagai pusat perhatian, sementara hubungan dengan alam seringkali diabaikan. Namun dalam hermeneutika ekologis, kita diajak untuk melihat bagaimana alam adalah bagian dari karya penciptaan yang juga dipengaruhi oleh tindakan manusia. Habel menekankan bahwa manusia dan alam tidak terpisah tetapi saling berhubungan dalam sebuah jaringan ekosistem yang harmonis. Ketika manusia merusak hubungan ini melalui dosa, mereka menyebabkan gangguan tidak hanya dalam hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga dalam ekosistem yang lebih luas. Dalam pemahaman ini, bumi berkabung bukan hanya sekadar ungkapan metaforis, tetapi mengingatkan kita bahwa alam semesta merespon tindakan moral manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam kitab Hosea yang mengaitkan dosa umat Israel dengan penderitaan alam. Implikasi ekologis dan teologis. Dalam pandangan Habel, hermeneutika ekologis membawa kita pada pemahaman bahwa tindakan manusia yang merusak alam adalah tindakan yang merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Alam bukanlah entitas yang pasif, melainkan memiliki peran aktif dalam menggambarkan kondisi moral manusia. Ketika umat Israel atau umat manusia secara umum berbuat dosa, bumi turut berduka dan menunjukkan dampak tersebut melalui kerusakan ekologis
seperti bencana alam, penurunan kualitas tanah, atau krisis ekologi lainnya. Dalam konteks ini, bumi berkabung mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan yang lebih besar. Jika manusia terus-menerus merusak alam melalui eksploitasi berlebihan, polusi, dan ketidakpedulian terhadap keberlanjutan ekologis, maka kita akan membawa penderitaan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan dan alam menjadi penting sebagai langkah untuk memperbaiki kerusakan ini.